Terima kasih warahmatullahi saya. Yang akan saya tanya adalah masalah tadi. Jadi dalam surat Al-Qur'an itu ayat 84 ini pribadi saudara saya ini. Saya tidak ikut penjelasan jenazah. Karena dalam surat Al-Qur'an tadi itu siapa yang orang-orang itu dalam penjelasan jenazah kemudian tidak pernah salah di waktu kita sholat ini diberi ini jenazah. Termasuk orang-orang yang munafik disalahkan dan semua berdoa dengan hiburan. Siapa yang ikut termasuk orang-orang yang munafik. Mohon penjelasan dari Ustaz. Silakan begitu. Pada inti daripada pertanyaan bagaimana hukum menyalati orang yang tidak pernah sholat, ya, begitu. Lah acuannya itu surat At-Taubah. Karena dalam surat At-Taubah itu ada surat wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Berdasarkan ayat seperti itu, lah bagaimana kalau ada orang yang nggak pernah sholat sama sekali, terus meninggal, apakah wajib disolatkan atau enggak? Di sini hukum menyalati jenazah itu wajib di saat jenazah itu merupakan orang muslim. Orang muslim, maka ketika meninggal, selama dia bukan syuhada, bukan orang mati syahid, selama dia bukan anak atau bayi yang keguguran, yang belum capai usianya, usia 6 bulan, itu menurut akalul hamli, semuanya wajib untuk disolatkan. Wajib untuk disolatkan selama dia sebagai orang muslim pernah bersyahadat, apalagi memang lahir dalam kondisi muslim keturunan. Nah, kita itu kan muslim keturunan, biarpun ya masih bayi itu sudah sebagai Islam, karena memang bapaknya Islam, ibunya Islam, maka kita patut bersyukur, alhamdulillah kita dilahirkan dari keluarga orang tua yang Islam. Tinggal mengislamkan lagi. Nah, jadi kita sebagai muslim masih butuh diislamkan lagi. Nah, jadi selama secara dohirnya tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan murtad, berarti dia statusnya sebagai orang muslim. Adapun kok dia meninggalkan kewajiban, dia sebagai orang fasik, ya, dia sebagai orang fasik, maka kefasikan itu tidak menggugurkan daripada kewajiban menyalakan. Kefasikan tidak menggugurkan daripada kewajiban menyalakan. Memang ada dalam hukum takzir itu hukuman. Di saat ada orang fasikin kok meninggal, sementara dia memang statusnya sebagai orang muslim, KTP Islam KTP-nya, dan semasa hidupnya dikenal sebagai orang muslim, maka wajib disolati. Akan tapi bagi imam ataupun kiai yang ada di lingkungannya disyaratkan, dianjurkan untuk tidak ikut menyalankan. Karena apa? Untuk memberikan taksir tadi, hukuman, artinya biar menjadi efek jerah bagi yang lain. Nah, tuh kalau nggak mau sholat, Pak Imam nggak mau menyalati, itu Rasulullah seperti itu.
Rasulullah nggak mau menyalati jenazah ataupun orang yang fasik. Yang lainnya disuruh menyalati. Nah, itu makanya nanti biar menjadi bahan pertimbangan. Tuh, makanya sholat yang elo-elo yang benar. Nanti kalau nggak sholat, Pak Imam nggak mau nyalati. Itu Rasulullah dulu ada orang yang meninggal dalam kondisi masih dia punya utang, oleh Rasulullah nggak mau menyalati. Tapi disalati oleh para sahabat yang lain dan Rasulullah tidak melarang. Tetap disalati. Itu dinisbatkan seperti demikian itu. Maka hukumnya tetap wajib disolati selama dia sebagai orang Islam, kecuali memang benar-benar dia tidak benar-benar meyakini dengan tidak wajibnya sholat. Ini sudah disebut dikategorikan orang murtad. Kalau dia nggak sholatnya karena meyakini sholat itu nggak wajib, maka hukumnya murtad. Ketika meninggal maka tidak wajib disolatkan. Tapi kalau meninggalkannya itu karena memang fasik dari sifat kefasikan tadi, dari berdasarkan rasa malas lah, maka tidak menyebabkan murtad. Ini dikategorikan orang fasik. Orang yang masih tadi tetap kita wajib untuk menyalati. Orang dulu itu kan pernah zaman Rasulullah itu ada orang kafir yang disaat oleh Sayyidina Ali mau dibabat pakai pedang, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh Sayyidina Ali mau dibabat, terus lanjutkan untuk ditebas lehernya. Oleh Rasulullah langsung dilarang. Kalimat itu yang mengharamkan dia dialirkan darahnya. Jadi dengan ucapan la ilaha illallah kalimat thayyibah tadi sudah menyelamatkan daripada pembunuhan yang mestinya halal dibunuh menjadi haram lagi. Jadi haram lagi. Cuma kalau dalam pembahasan fikih itu sangat ekstrim lagi itu. Di dalam fikih mau ngomong itu kan ada termasuk golongan muhtarom wa ghairu muhtaromi. Nah, muhtarom wa ghairu muhtarom. Yang termasuk muhtarom yang dimuliakan itu adalah umat-umat Islam, orang-orang Islam yang mau melakukan sholat. Wa ghairu muhtarom adapun yang tidak termasuk hewan yang tidak dimuliakan itu hewan buas lah, hewan buas, al-kalbul al-akur, anjing yang galak, ya, termasuk al-khinzir. Lah di sana disebutkan bukan hanya itu rupanya ada watariku sholati dan orang yang meninggalkan. Nah ini kan lebih ekstrim lagi. Ini bisa sakit hati nih. Tidak. Sementara yang tidak termasuk dimuliakan, ketika maaf ngomong dia kelaparan, kita nggak wajib menolong. Lebih ganas lagi loh, lebih ekstrim lagi itu kata Pak Dasi, lebih sadis lagi itu. Ketika ya tiap-tiap kita itu kan wajib untuk saling tolong menolong. Tapi di saat ada orang yang meninggalkan sholat, entah itu karena fasik maupun yang lainnya, maka menurut hukum syariat itu sudah dikategorikan ghairu muhtaromin, tidak dimuliakan. Maka di saat tidak dimuliakan, maka kita tidak wajib menolong. Diterlantarkan saja boleh. Nah, lebih ekstrim hukum seperti itu. Tapi janganlah
Kalau tetanggane, oh gak baik lah yo, tetanggane gak pernah sholat misalkan, terus dia keliliran gak punya apa-apa sama sekali, kan dikasihan loh. Nah, tetap kalau misalkan kita berbagi ya boleh, yo insya Allah ya dapat pahala. Niatnya pokoknya yang penting Allah menyelamatkan makhluknya makhluknya Allah. Sedangkan menolong makhluknya Allah yang berupa hewan saja dapat pahala, apalagi yang sama-sama manusia. Kalau disinkronkan dengan hukum syariat tadi, yo ekstrim, lebih sadis lagi itu. Nah, jadi biarpun dikerjakan dia sebagai orang fasik gak pernah sholat, selama masih apa itu tadi utuh dalam keislamannya, belum pernah melakukan sesuatu yang mengarah ke murtad baik ucapan maupun perbuatannya, maka masih digolongkan orang Islam dan masih kewajiban menurut itu mewajibkan untuk disalatkan. Tapi ada anjuran bagi imam maupun bagi kiai, orang yang dituakan setempat itu agar tidak ikut menyalatkan, agar menjadi perhitungan bagi yang lain. Itu namanya hukum taksil hukuman sebagai hukuman. Jadi demikian, terima kasih.